Kita berada dalam bulan dengan tema Valley of Refining. Sebelumnya Valley of Testing. Testing mendatangkan testimoni. 4 huruf pertama T-E-S-T, test, selalu akan berakhir dengan testimoni. Baru-baru kita mendengar bagaimana Bapak Pendeta Thomas Tanudharma dinyatakan kanker menyebar, dan waktu kembali minggu yang lalu luar biasa dinyatakan bersih kansernya. Why? Iman. Iman itu harus selalu diuji. Sebab di dalam Mazmur 66 dikatakan, sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kita bisa mendengar bagaimana kalau perak itu murni, semua timah, timbel, semua dibuang, seng semua, maka wajah daripada pemurni perak tercetak ataupun jadi seperti mirror begitu. Apakah orang lihat Kristus dalam hidup dan wajah kita? Engkau telah membawa kami, tidak enak nih, dalam jaring, mengenal beban pada pinggang kami. Ayat 12 lebih berat ujiannya. Diinjak kepalanya, ya, dilecehkan, direndahkan. Engkau telah membiarkan orang melintasi kepala kami. Kalau melintasi lewat, menginjak-injak bahasa aslinya, ya toh. You laid affliction on our backs, cause men to ride over our heads. Kita melalui api dan melalui air, tapi Engkau mengeluarkan kami sehingga bebas. Perkataan bebas ini luar biasa. Bukan cuma merdeka, tapi rich fulfillment. Revaya. Revaya itu kalau saudara ya menyiram, yaitu saya seorang kontraktor ya. Kalau nyiram ya yaitu pasir untuk fondasi, maka kita menyiramnya sampai jenuh. Sampai tidak bisa menerima lagi. Sampai kelihatan airnya sedikit di atas pasir itu. Demikian juga rencana Tuhan buat saudara saya. Tuhan tidak punya rencana kecelakaan, tapi rencana shalom. Terserah kalau orang tidak suka kita ini, yaitu menerima kemakmuran daripada Tuhan. Itu program kerajaan. Rich fulfillment. Namanya fulfillment berarti ada janji-janji sebelumnya. Tetapi jalannya tidak enak, saudaraku, dimurnikan. Melalui api, melalui air, orang menginjak kepala kita, kita dimasukkan ke jaring. Kalau dia masuk jaring seperti tidak bisa berubah, saudara, tidak bisa bergerak. Look at Pastor Kong Hee. Begitu dia keluar, refine, saudaraku. Dimurnikan. Dulu dia pengkhotbah hebat, sekarang wakil Tuhan. Nebukadnezar berkata, hai hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Setelah mereka keluar dari dapur api, sebelumnya biasa aja. Si Sadrak, si Mesak, si Abednego. Tetapi begitu mereka keluar dari dapur perapian, disebut hamba Allah yang maha tinggi. Sekali lagi contoh paling bagus, Pastor Kong Hee dari Singapura. Saudaraku, dia keluar, saudaraku, betul-betul murni, betul-betul hebat, betul-betul luar biasa. Karena itu kalau saudara dalam keadaan seperti itu, ada beban, ada di dalam jala, jangan lupa di depan, lihat ke depan, ada rich fulfillment. Revaya buat kalian dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita akan lanjutkan perjalanan kita, The Valley of Refining. Ini agak seru minggu ini, ketika gereja kemudian tema ini, dan Pak Sugiarto minggu lalu sudah menyampaikan sepanjang minggu. Rasanya saya diskusi kecil dengan istri dan memang bermula dari begini, dulu mana testing sama refiningnya, apa selalu berurutan begitu, terus cirinya apa, ciri-cirinya testing, ciri-cirinya refining. Ternyata diskusi kami yang seru itu memuncak pada satu pemahaman bahwa tidak pernah linear, kadang Tuhan gunakan bareng-bareng, kadang berurutan, kadang juga tidak bisa ditebak bagaimana Tuhan lakukan. Tetapi kami tahu bahwa ujian pada bulan yang lalu itu adalah proses rohani sebenarnya yang saling terkait ya, antara diuji dan dimurnikan, walaupun dinamikanya berbeda. Karena bulan ini itu lebih kepada perubahan yang dari dalam, yang pada akhirnya akan menghasilkan karakter yang baru. Itu dimurnikan terus. Kalau testing kadang-kadang itu berbicara soal iman ini asli atau tidak ya. Seperti emas itu ya, ini asli atau tidak.
Tapi perlu kadarnya mulai dari 18 sampai ke 24 itu perlu di refining. Dengan analogi itu saya mencoba memahami dan ternyata memang Tuhan lakukan itu dengan luar biasa, saudara. Kita tidak akan pernah sampai kepada keserupaan dengan Kristus kalau tidak lewat tahap-tahap ini. Oleh karena itu nikmati terus dan masuk terus di dalamnya. Kita akan berjalan, natsnya tetap sama, yaitu dari 1 Petrus 4, kita akan ekseges banyak dari Petrus semua. Kita akan belajar nanti ada 2 hal besar. Ya, kemudian kita bicara sikap kok ini yang lebih banyak. Dan nanti di mana sih sebetulnya kita itu dimurnikan. Minggu lalu sudah diantar dengan baik oleh Bapak Gembala bahwa tidak selalu dramatik pemurnian itu. Jadi kadang-kadang lewat angin sepoi-sepoi. Seperti Elia tadi Andre katakan. Setelah menang itu dia ingin mati, kemudian dia masuk ke gua, angin badai tidak ketemu Tuhan. Yang dramatik-dramatik itu, gempa bumi, api dan sebagainya. Angin sepoi dia ketemu Tuhan. Dan di sana dia mengalami sebuah revival, kebangunan rohani dan dipulihkan. Dimurnikan lagi tujuannya, dibuka rahasianya sama Tuhan. Aku menyediakan 7.000 orang masih, jangan takut, yang tidak menyembah Baal dan seterusnya. Nah memang klub ini ya, minggu lalu kita lihat bahwa tidak selalu dramatik. Tapi kadang lewat hal-hal kecil. Apa itu maksudnya? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu itu diuji. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji, dokimaso. Dokimaso itu diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ingat, pemurnian ini adalah obsesi Tuhan tertinggi ya, setiap anaknya untuk menjadi seperti Yesus. Jadi gambarannya seperti ini. Tuhan Yesus saya umpamakan mimbar ini sebuah mesin. Ketika kita percaya dulunya di sini kita diciptakan menurut Mazmur itu nyaris sama dengan Allah ya. Ingat ya, segambar dengan Allah. Lalu rusak. Lalu kemudian ditebus oleh Tuhan dan mulai percaya dan dibaptis. Nah, kita terima Tuhan ini di sini. Sejak itulah proses pemurnian terjadi dalam hidup kita. Kapan? Sepanjang waktu, saudara. Sampai nanti Tuhan bilang cukup. Jadi hari ini kalau kita masih duduk di tempat ini, Tuhan itu masih akan memproses, dimurnikan terus. Sampai kita kedapatan sempurna. Ini misalnya mesin. Di sini produknya. Bentuknya seperti apapun nanti di sini harus seperti Yesus. Jadi ini mesin pemurnian sepanjang hidup. Ketika engkau terima Yesus di sisi sini, Tuhan kerjakan, kata Titus, dalam Roh Kudus diubah sampai akhirnya nanti kedapatan sempurna. Ada yang diberi waktu 30 tahun. Ada yang diberi waktu 50 tahun. Musa diberi waktu 120 tahun. Tapi disitir oleh Daud kadang-kadang diberi waktu cuma 70 tahun. Kalau kuat 80. Ada teman saya yang masih diberi waktu kemarin, teman mulai SD 62 tahun. Ada yang 50 tahun. Nah, masing-masing kita diberi waktu untuk dimurnikan. Tidak peduli bahan mentahnya seperti apa. Karakter kita seperti apa. Model kita seperti apa. Tidak peduli. Yang penting hasilnya nanti seperti Yesus. Ada yang lewat jalan tol pemurniannya. Bisa kecepatan 120 sambil cruise control. Tidak usah tekan gas. Enak nyantai-nyantai. Tapi ada pula yang lewat makadam, saudara. Jalan bergelombang batu, pergumulan hidup, tidak karu-karuan. Itu semua proses. Dan Tuhan izinkan. Yang penting nanti kamu ujungnya nanti
seperti Yesus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Yuk kita sadar dulu, apapun jangan protes. Tuhan sedang memurnikan kita karena cintanya kepada kita. Katakan amin. Dan saudara tidak bisa ngomong enak, kono lewat tol, saya lewat jalan gak enak. Masing-masing berbeda. Why? Karena bahannya di sini berbeda. Kita punya handicap masing-masing berbeda. Watak karakter kita berbeda. Sehingga prosesnya pun Tuhan pakai berbeda. Tuhan selalu punya obsesi seperti itu. Makanya saya dapatnya ini dari Petrus ini luar biasa ya. Semuanya nanti menerangkan seperti itu. Dia sendiri ngalami benar. Dari orang yang masuk pertama di tepi danau. Lewat perjalanan 3,5 tahun. Nanti sampai ditambah sampai sekitar tahun 60-64. Surat ini itu ditulis kurang lebih tahun itu ya. Kurang lebih. Sekitar 60 sampai 64 sebelum Masehi. Setelah Masehi pada zaman penganiayaan dalam pemerintahan Nero. Itu ditulis dalam pasal 5 dari Babylon, bukan Babel. Tetapi menyamarkan Roma, ditujukan kepada pendatang perantau yang tersebar di Pontus, Galatia. Itu latar belakang kalau mau eksegis surat 1 Petrus ini. Temanya satu, penderitaan karena Kristus. Dalam kurung di situ bukan karena dosa. Saya ingin break dulu di sini sebentar. Di sini kita mesti hati-hati, tidak semua proses penderitaan itu bisa pemurnian, bisa karena dosa gitu loh Bapak Ibu. Saya ingin ingatkan dulu waktu sekian tahun yang lampau kita pernah belajar soal pruning kan. Di pruning. Apa itu ujian, apa itu pencobaan, 1 menit saya ulang. Kadang-kadang kita susah mengidentifikasi aku ini lagi dimurnikan atau lagi begini. Penderitaan karena dosa itu antisipasinya gampang. Saudara tinggal mengakui dosa itu, terbuka ke Tuhan, minta Tuhan periksa, seolah-olah gini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Lalu ngomong nih, Kau yang maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi, dan seterusnya. Terbuka, selidiki aku Tuhan, ada keberanian. Lalu kalau Tuhan sudah tunjukkan, kita minta ampun, kita tinggalkan itu, selesai kalau dosa. Jangan terus, digumuli. Nah. Dan yang kedua, kalau dosa itu menghancurkan, tidak akan menghasilkan perubahan karakter yang lebih baik. Tapi yang kita bicarakan pagi ini, pemurnian itu adalah penderitaan karena Kristus. Karena Tuhan yang tolong. Sederhana ya, saya Pak Sugiarto, kami sudah umur ini punya handicap. Kan saya sering cerita, asam urat lainnya baik semua. Uric acid saya yang tinggi. Sampai satu ketika saya tidak ngerti, saya pijeti. Tambah abu, tambah bengkak. Waktu itu tidak ngerti. Sampai akhirnya ngerti, oh itu uric acid. Clear sudah, penderitaan saya bukan ujian, bukan pemurnian. Itu dosa. Karena kemudian dikatakan Anda mesti kurangi kacang, kurangi purin makanan dan seterusnya. Begitu ngerti itu, oke, mulai hari ini stop. Dan ternyata hari ini sudah normal kembali. Selesai saudara, gampang. Itu kalau dosa, tapi penderitaan karena Kristus itu mungkin kita tidak lakuin apa-apa yang melanggar firman. Tapi Tuhan izinkan, yakinlah saudara sedang dimurnikan oleh Tuhan. Oke, paham ya maksudnya. Nah sekarang apa sih itu sebetulnya pemurnian? Ini saya dapat di God Question, tapi autornya, penulisnya belum jelas, maka saya tulis saja. Adalah proses di mana Allah laksana pelebur emas, memakai berbagai penderitaan untuk menguji
dan membersihkan iman kita supaya nyata keasliannya yang akan, nah ini kalau pemurnian itu, menghasilkan keserupaan dan kepujian dari Allah. Goal pemurnian itu selalu nanti seperti yang dikatakan oleh Pak Arifin tadi dan Pak Sugiarto minggu lalu, wajah pemurninya itu muncul di depan. Wajah Kristus nampak di depan kita. Jadi ini long life. Kita akan diproses terus sampai kemudian wajah Kristus nampak dalam diri kita. Setiap kali kita muncul seperti orang-orang di Antiokhia. Bukankah dulu orang di Antiokhia setelah mendengar berita-berita kebenaran, kemudian mereka hidup seperti Kristus. Lalu orang kafir pada abad itu di sekitar situ justru ngomong, siapa mereka? Oh, tidak salah lagi. Merekalah Kristen. Pertama kali kata Kristen disebut karena melihat kehidupan orang-orang yang seperti Yesus. Itu goalnya, saudara. Jika kita nanti dimurnikan, tujuannya hanya satu. Obsesi Tuhan mesti tercapai untuk kita menjadi seperti Yesus. Lagu lama dulu seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, aku mau seperti Yesus. Katakan amin. Tujuan akhir kapan? Waktunya Pak Andreas. Sampai wajah Kristus nampak dalam hidup kita. Makanya kemudian dalam diskusi kemarin saya sedikit menyimpulkan walaupun tidak 100% mutlak. Bahwa pemurnian ini memiliki durasi yang tidak terbatas. Sampai wajah Tuhan nampak. Kalau pengujian iman biasanya itu ada durasi tertentu. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan ujian melebihi kekuatan kita. Jadi ada time, ada batasnya. Gak terus-terusan sama kayak sekolah. Sekolah 4 tahun ujiannya paling seminggu ya gitu ya. Kalau yang namanya ujian itu gak sepanjang hidup. Itu biasanya kalau sepanjang hidup biasanya. Itu karena kesalahan yang belum disadari. Tak ono ujung pangkalnya dan akhirnya tidak membentuk keserupaan. Awas itu. Menderita terus gak keluar-keluar dari penderitaan. Dan faktanya tidak ada perubahan karakter, awas. Itu biasanya dosa yang perlu diselesaikan. Tapi jika itu terus, nah ujian itu begitu. Setahun, 1 semester paling seminggu lah. Gak lama-lama ujian itu. Selesai begitu dibuktikan, tapi akan masuk prosesnya ini. Sampai Kristus nampak. Lalu sekarang kita masuk bagian berikutnya. Kalau begitu apa kita gabungkan dengan yang minggu lalu ya. Yang diperlukan dari kita. Supaya proses pemurnian yang dari Tuhan ini segera menjadi nyata dalam hidup kita. Dibutuhkan sikap yang benar saat dimurnikan. Ayo kita belajar sebentar ya. Sikap apa sih yang diperlukan supaya pemurnian dari Tuhan yang dikerjakan atas hidup kita itu, kita sebagai boleh tanah liat, boleh sebagai emas, boleh sebagai apapun, di tangan sang penjunan ini kita mesti punya sikap. Agar pemurnian Tuhan itu terjadi dengan sempurna dalam hidup kita. Nah sederhana, ada sebuah quotes dari The Pilgrim. Tuhan tidak hanya tertarik membuat hidup kita nyaman, terjemahannya gitu. Tapi lebih tertarik membuat kita menjadi seperti Kristus. Katakan amin. Tuhan tidak tertarik hanya supaya kita nyaman saja. Makanya beliau lebih tertarik kita menjadi seperti dia, sampai kalau kita ngoco itu, melihat kita bisa tahu wajah Kristus ada di dalam kita. Nah pada saat kita masuk dalam pemurnian, jangan juga begini, kenyamanan saya diganggu oleh Tuhan, lalu kita mulai berusaha untuk cepat-cepat pemurnian ini segera selesai. Tidak, karena durasinya sekali lagi, itu sejauh mana keserupaan Kristus itu cepat muncul dalam hidup kita.
pemurnian itu akan terus berlangsung. Kadang-kadang orang merasa begini, bukan hanya sibuk kata Pilgrim mencari jalan keluar. Diizinkan dimurnikan, solusi aja. Tapi tidak pernah belajar di tengah-tengah proses itu ada yang Tuhan mau aku berubah. Menyerahkan Ishak, meninggalkan Ur Kasdim bagi Abraham, itu ujian. Tapi menjadi bapa orang percaya dalam perjalanan itu pemurnian. Dia pernah gagal pula seolah-olah. Ingin bantu Tuhan sampai Ismail lahir. Tapi kemudian dia ngerti. Terus. Dimurnikan karakternya berubah. Elia tadi. Pada saat pembuktian, 450 bisa kalah. Tapi begitu masuk ke gua. Dan kemudian dalam perjalanan padang gurun, di sana pemurnian dikerjakan. Bukan hanya dites, tapi dimurnikan lagi. Sampai dia benar-benar sempurna. Petrus juga pernah kok. Saya mati pun berani, masuk penjara pun oke. Dalam tes itu ketika Yesus ditangkap lolos dia. Bawa pedang, letakkan telinga Maltus. Tapi Tuhan ngomong sarungkan pedangmu. Petrus, lihat iblis sudah menampimu. Tuhan izinkan kamu ditampi, ya mulai masuk pemurnian. Kamu memang nanti akan begitu. Nanti kalau kamu sudah umur, sudah tua, kamu akan menyerahkan tanganmu juga dibawa kemana kamu pergi. Sampai akhirnya Petrus satu-satunya di dalam Injil Markus yang dijumpai sendiri oleh Tuhan. Pada saat Tuhan bangkit, aku akan ketemu nanti dengan kalian di Galilea. Tapi dengan Petrus dia ketemu face to face lah. Memulihkan dia dan dimurnikan terus sampai akhirnya Petrus rela mati sebagai martir dengan kepala terbalik. Menjadi seperti Yesus. Dan di atas batu karang ini gereja didirikan. Jadi ketika kita menghadapi pemurnian jangan buru-buru. Kalau sudah identifikasinya benar, jangan buru-buru sibuk cari jalan keluar. Tapi mulai tanya ke dalam, sebenarnya Tuhan ini mau apa atas hidupku? Kok aku ngalami ini? Misalnya engkau sudah lakukan apa, tapi kok masih gini ya Tuhan? Oke, lalu impresi kuat, kamu sedang tak murnikan nak. Sudah, jangan buru-buru menyerah aja di situ, kemudian responi ini dengan begini. Apa yang mesti aku harus berubah? Karena tujuan pemurnian itu seperti itu. Mengubah karakter kita. Kebanyakan orang Kristen gagal, dia salah. Woi, berontak terus. Tidak akan kena. Maka apa yang mesti dilakukan? Sikapnya. 1. Tetap percaya. Petrus jawab, nanti semua jawabannya di sini sikapnya. Yang pertama dari TSI, biarpun sekarang kalian tidak bisa melihat, tetap percaya kepadanya. Itulah sebabnya kamu semua sangat bersuka cita. Sampai tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan sukacitamu itu penuh dengan kemuliaan dari surga. Petrus ngomong, penderitaanmu itu sudahlah. Biarpun sekarang kamu tidak bisa lihat ujungnya. Wow, waktu itu lebih dari Iran sekarang. Persekusi terhadap anak-anak Tuhan di Kapadokia, di Asia Kecil. Luar biasa pemerintah Nero itu. Menderita karena Kristus. Kamu sedang dimurnikan. Kata Petrus. Biarpun sekarang kamu tidak bisa melihat dia. Tetaplah percaya. Sikap yang pertama. Kalau Anda sedang dimurnikan, walaupun Anda nggak ngerti seperti di dalam sindrom padang gurun yang nggak ada ujungnya. Tapi jika itu proses pemurnian, tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin. Ini penting loh saudaraku. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
gitu loh. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Lalu ngomong, hatiku percaya. Kalau engkau lagi dimurnikan, nyanyi ini. Percaya, hatiku selalu ku percaya. Kalau lihat ayatnya Petrus sih kayaknya enteng. Enggak loh, itu kejar-kejar dan Petrus sendiri sebentar lagi mati. Tapi dia ngomong, sekarang kalian gak bisa melihat dia secara sempurna. Apa sih kok penderitaannya kayak begini? Anda sedang dimurnikan. Kalau Anda masuk fase itu hari ini, tetaplah percaya. Kadang ini loh ya, percaya saja bukan karena paham semua rencananya, tapi karena kita tahu hatinya. Katakan amin. Karena hati Tuhan itu tetap. Jadi sikap yang pertama ketika dimurnikan, tetap percaya ya. Jangan goyah. Jangan goyah, kuatkan hatimu. Aku lagi dimurnikan, sebentar lagi wajah Kristus nampak dalam hatiku. Wajah Kristus nampak dalam hidupku. Jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, protes Tuhan tidak adil. Minggu lalu kisahnya Ayub, pada awalnya dia sudah ngerti itu, dia sedang lagi diproses dan dimurnikan oleh Tuhan. Meskipun istrinya ngomong sangkali saja. Dan matilah engkau seperti perempuan gila. Tapi kemudian Ayub juga masih masuk loh dalam kebimbangan. Dia terus ngalami pemurnian sampai ujungnya. Gongnya itu. Saya sepakat bukan karena dipulihkan 2 kali lipatnya. Tapi dengan mataku sendiri aku boleh melihat Tuhan. Keren ya, bukan dari kata orang. Terjadi lompatan rohani yang luar biasa. Clearly. Melihat Tuhan face to face bukan dari kata orang. Itu berkat terbesar yang dialami Ayub. Dan dia ngerti sekarang. Hari ini ketika Anda ada diizinkan oleh Tuhan. Saya tidak ngerti sedang dimurnikan dari sisi mana. Percaya saja. Meskipun kau gak paham ujungnya ya. Taati saja. Hati Tuhan buat Anda itu tidak pernah berubah. Yang kedua, selain percaya, Petrus juga katakan, taatlah kepada Allah. Janganlah hidup menurut keinginanmu yang dahulu. Walaupun kamu orang-orang Kapadokia, Galatia, Pontus dan lain-lain Asia kecil ngalami penderitaan, taatlah kepada Allah. Jangan seperti hidupmu yang dulu lagi, please jangan balik lagi ke kehidupan lama. Waktu kalian masih belum mengenal Allah. Jadi yang kedua, tetap aja taat. Ketika seorang diproses oleh Tuhan, satu kali Tuhan itu menjamah dan menyentuh. Itu cara Tuhan. Siapa itu? Mertua Petrus sendiri dijamah, disentuh. Tapi orang lain disuruh sama Tuhan. Tuhan diam, meludah, diaduk-aduknya tanah liat, dioleskan. Ayo pergi ke kolam Siloam, basuh mukamu, dia sembuh. Tapi kadang-kadang Tuhan juga datang, orang yang tuli itu. Kesini. Diludahi, aduk tanah, diludahi dan lidahnya ditarik dengan tangan yang penuh ludah. Cara Tuhan, proses Tuhan memurnikan itu tergantung caranya Tuhan. Jadi taati saja apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bahkan setiap proses pemurnian, Daud sendiri ngalami, dia ngomong gini. Bahwa aku tertindas, terjemahan NIT itu bagus. Good for me to suffer. Adalah baik bagiku untuk menderita, itu baik bagiku. Dalam proses pemurnian, why? Supaya aku belajar ketetapanmu. Katakan amin. Jadi hari ini kalau dalam pemurnian selain percaya, taat saja. Tuhan mau apa? Buangan itu, ya buang sudah. Tinggalkan itu, tinggalkan.
lakukan itu lakukan. Misalnya ada kepahitan, Tuhan ngomong ampuni, kamu belajar jadi hati yang punya pengampunan. Ampuni. Belajar generous, Tuhan proses masing-masing. Ingat tadi, mesin rohaninya ini kompatibel dengan kita masing-masing, tergantung di mana handicap kita. Begitu masuk Tuhan proses bagian itu. Kalau engkau sombong, kesombonganmu akan dihabisin oleh Tuhan. Kalau engkau gampang khawatir, kekhawatiranmu diproses terus sama Tuhan. Kalau kurang ucapan syukur, Tuhan akan kerjakan di situ. Apapun kuncinya, kayak Daud, good for me to suffer dan seterusnya. Supaya aku belajar ketetapan. Tidak salah tak Pak Andreas, jangan takut. Tuhan itu punya kebijaksanaan. Ini yang Yesaya pasal 28 ngomong. Jintan hitam, jintan putih, tidak dengan eratan pengirik, tidak dipukul-pukul sampai hancur. Dan di atasnya tidak dilewati jentera gerobak. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Jangan khawatir. Taat saja. Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya. Namun orang tidak menggilingnya sampai hancur. Ingat kenapa kita harus taat terus ketika dimurnikan. Ini pun datangnya Tuhan semesta alam. Yesus Allah saya dan saudara itu Allah yang ajaib dalam keputusan. Dan agung dalam kebijaksanaan. Katakan amin. Jangan khawatir. Aku ini terus keajur awakku. Gak kira digiyepuk sampai ajur. Tidak mungkin jentera gerobak itu dilewatkan. Di atas yang bukan, maksudnya yang bukan kegunaannya. Tidak akan di atasnya gandum itu jentera gerobak. Hancur ya. Tuhan itu punya kebijaksanaan. Kalau mengizinkan seseorang dimurnikan, percaya ini mirip ke 1 Korintus ya. Tidak akan pernah melebihi kekuatan saudara. Tuhan punya kebijaksanaan, takarannya selalu persis. Oleh karena itu jangan pernah kita iri, oh dia kok enak ya pemurnian ini ngono tok. Masing-masing. Sikap kita yang kedua itu taat saja lah. Gitu ya. Israel itu sebagai contoh ya. Semua yang terjadi pada Israel itu contoh bagi kita. Sebagai peringatan yang hidup di zaman akhir contoh. Dulunya Israel itu dipilih karena ini loh. Bukan karena lebih banyak jumlahmu. Dari bangsa manapun maka hati Tuhan terpikat olehmu. Bukan. Israel itu dipilih bukan karena itu. Bukan pula dipilih karena jasamu. Jadi ketahuilah bukan pula karena jasadmu. Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik. Engkau duduki. Sungguh engkau bangsa yang tegar tengkuk. Tapi ketika Israel dipilih oleh Tuhan jadi biji mata Tuhan. Dijadikan bangsa yang terpilih dalam pandangan Tuhan bukan karena kamu besar, bukan karena kamu berjasa, tapi semata-mata anugerah. Lalu dimurnikan di padang gurun, keluar mulai dari Pihahirot, nyebrang sampai ke Elim, nyebrang terus. Sudah tahu, mereka banyak tidak taat. Makanya Korintus ngomong, belajar dari Israel, jangan salah sikap. Akibatnya apa? Begitu mereka tidak taat. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Ini pemurnian yang gagal karena salah bersikap dalam ketidaktaatan. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup, hanya 2. Berapa persen itu? Ada yang ngomong 2 juta, ada yang ngomong 3 juta ya. Sekolah teologi ya, ini tebal-tebal ya. 600.000 kalau anak laki perempuan ya 1,2, anaknya 22 ada 2,4. Mek loro sing berhasil dimurnikan. Kenapa? Karena mereka tidak tinggal dalam ketaatan ketika proses itu dikerjakan. Maka kita mesti perlu ya, kalau kita mau merasakan bulan ini benar-benar refining itu terjadi dan kita hasilnya nanti menjadi. 1, percaya aja pada Tuhan. Yang kedua, taat saja kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu.
Amin, saudara. Kiranya kita terus bisa taat. Saya tidak tahu sekarang lagi kita sedang dimurnikan seperti apa. Jangan protes-protes lagi, bersungut-sungut terus. 2 juta lebih karek mek 2, saudara. Biarlah kita semua lolos dalam proses pemurnian. Yang terakhir, Petrus juga ngomong dalam surat Petrus ini. Lalu engkau mesti gimana kalau sudah ngalami penderitaan Kristus, harus percaya, harus taat. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Tetaplah tinggal dalam kekudusan Allah. Engkau yang sudah dimurnikan oleh Tuhan. Walau dunia berubah semua. Jangan tergoda hari ini. Aduh, geopolitiknya parah. Ekonomi parah. Ketahanan energinya Indonesia kalau saudara baca itu cuma 20 hari. Persediaan minyak kita itu. Kalau tangkinya di sana tidak datang-datang nanti bisa langka. Jepang itu punya ketahanan 250 hari. Tiongkok lebih kurang ketahanan setahun. Amerika lebih kurang 2 tahun punya ketahanan. Mereka punya tangki persediaan. Indonesia cuma 20 hari. Belum lagi yang lain-lainnya. Situasi ini jangan kemudian kita terdistraksi. Goyah. Ya sudah. Lalu balik lagi prosesnya diulangi dari awal. Keluarnya Asaf muncul lagi. Percuma aku mempertahankan hidupku tetap bersih. Orang-orang di Kapadokia, orang-orang di Asia kecil ngalami kayak begitu. Ketika mereka terus percaya dan taat kepada Tuhan. Nero itu tambah menjadi-jadi. Nanti ujungnya kena Petrus sendiri. Tapi Petrus tetap ngomong loh. Pertahankan. Tetaplah dalam kekudusan. Ini kunci untuk pemurnian itu tetap terjadi. Saudara tidak bisa untuk tidak terus bertahan dalam kekudusan. Walau semua berubah. Sebab apa? Hidup kita kata Petrus. Sebab kamu itu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyang. Sudah. Wes pegang itu bukan dengan barang yang fana loh, diingatkan lagi oleh Petrus. Bukan dengan emas atau perak yang aku jadikan ilustrasi tadi. Kau diuji seperti emas perak. Lebih melainkan dengan darah yang mahal. Darah Kristus sendiri. Sama. Nah sekarang saudara. Sampai di sini kita paham sikap ini. Lalu apakah setiap hari kita dimurnikan? Lalu kita kapan kalau kita ngomong, loh saya ini kok ya datar-datar saja. Atau mungkin saya perlu ingatkan ini untuk tips saja di akhir ini. Kita itu sebetulnya kalau toh hari ini saudara tidak ada yang heboh. Istilah Pak Sugiarto minggu yang lalu tidak dramatik prosesnya. Tapi masing-masing kita ini sedang dimurnikan, mau tahu. Tempat pemurnian kita masing-masing ini sedang ada hari ini. Yang pertama, kita itu di keluarga loh saudara. Anda itu sedang dimurnikan. Nah ini yang mau saya tangkap. Ini Jennifer Smith itu ngomong keluarga adalah tempat terbaik untuk penyempurnaan pribadi, proses pembersihan, penyucian dan peningkatan karakter. Family is the best place for personal refinement. Jadi saudara, ini jangan cari jauh-jauh. Engkau menghidupi rumah tanggamu masing-masing sedang dimurnikan. Suami itu sedang dimurnikan. Ketemu dengan istri tiap hari itu Anda sedang dimurnikan. Nah, sadar kalau proses itu sebetulnya terjadi. Nah, saya mau angkat kesadaran ini saja supaya saudara anggap bahwa saya day by day itu sudah dimurnikan memang. Tidak perlu tunggu peristiwa dramatik. Contoh pemurnian istri. Petrus juga ngomong demikian. Kamu hai istri tunduklah kepada suamimu. Jadi Petrus tidak hanya ngomong untuk itu. Oke, ini saya tidak khotbah keluarga. Tapi itu Anda sedang dimurnikan. Ini tempat dapur peleburan paling panas ya di sini. Karena itu tidak mari-mari. Jangan boro-boro yang heboh-heboh dulu di rumah.
Bagaimana kita berinteraksi. Pemurnian istri. Tunduk kepada suami. Iki seneng suami-suami lek maca ayat ini. Ku lho kon dimurnikan niku lho kon. Tapi suami ya dimurnikan. Demikian pula hai suami. Petrus ngomong, ndaklah engkau dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka. Itu dijungtokan dengan Efesus. Paulus ngomong, kasih istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Mau anu ta? Saya kok gak kerasa Tuhan dimurnikan. Oh bendino, saudaraku. Anda itu dimurnikan tiap hari. Wes saya tidak akan dalam di situ, Pak Sugarto lebih ahli di sini. Engkau sedang dimurnikan masing-masing. Ya sampai sebelahmu itu loh. Anak-anak apa Anda juga tidak alami? Anak-anak iya. Demikian juga kamu, Petrus ini keren. Nah, saya muter di surat Petrus saja. Hai orang muda, tunduk kepada orang yang lebih tua. Ini proses pemurnian yang saya sebut seumur hidup itu sampai akhirnya nanti seperti Yesus. Allah pakai itu. Institusi pertama yang dipakai untuk pemurnian itu keluarga. Yang kedua yang dipakai itu gereja. Lah kita sadar sekarang. Sekarang kita bergereja, kita pun sedang dimurnikan. Saya dimurnikan, Pak Sugiarto dimurnikan, Bapak Ibu dimurnikan. Makanya Petrus juga langsung kepada jemaat di Asia Kecil dia ngomong, gembalakanlah kawanan domba Allah yang padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu yang memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan dengan kawanan dombamu. Ini kan sudah bicara tentang komunitas. Jadi Tuhan pakai dua hal itu untuk memurnikan kita. Itu yang pasti. Selain yang tadi yang saudara bayangkan, entah penderitaan, entah kesulitan, ekonomi, kesehatan. Sebelum itu, ini tempat dapur pemurnian orang-orang percaya menurut Rasul Petrus. Maka sikap yang benar adalah tetap percaya, tetap taat saat dimurnikan, tetap dalam kekudusan. Dan saya menyadarkan saudara, dapur pemurnian yang terus melekat inherent dalam hidup kita. Keluarga dan gereja Tuhan di mana saudara ada. Kalau di keluarga engkau sadar sedang dimurnikan, sikapmu akan berbeda. Tidak konfrontatif, tapi mulai saling melihat ke dalam. Aku harus segera lewat istriku ini, aku harus segera seperti Yesus. Lalu istrinya juga begitu. Kayak ini terus pertentangan mbek bojoku iki, berarti Tuhan mau aku menjadi seperti Yesus. Ya kan? Amin, saudara kok sunyi. Ayo. Di gereja ya gitu. Ketika Anda ketemu saya penatua kok ngono, Anda sedang belajar jadi seperti Yesus. Ketemu tim di dalam gereja. Ketemu orang-orang komsel. Kadang orang tidak sadar. Yang lain-lainnya dia lawan. Tunggu seperti Ayub dan sebagainya. Di rumah Ayub itu juga ngalami dengan istrinya. Jadi dua wahana ini akan memurnikan kita yang bersentuhan dengan kita terus sampai Tuhan Yesus datang. Akhir dari khotbah ini, masuki itu dengan kesadaran. Setiap hari saya sebagai kepala keluarga sedang dimurnikan untuk menjadi seperti Yesus. Pemurni-pemurninya ada, istri anak-anakku. Di gereja pemurninya ya adalah pelayanan dan jemaat. Istri ya begitu. Jadi pandang pasanganmu sekarang sebagai partner yang dipakai Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Katakan amin. Itu jalan tersingkat yang Tuhan beri kepada saudara-saudara untuk menjadi seperti Yesus. Anak-anak, engkau yang ada di dalam pengasuhan orang tuamu. Itu cara tersingkat nak. Untuk engkau menjadi seperti Yesus. Jadi tidak jauh-jauh. Tapi hasilnya luar biasa. Saudara. Kata Petrus, dengan begitu nanti
Kalau kita taat, tetap percaya dan terus mau. Pada waktu Raja dan Gembala Agung kita itu datang, kita masing-masing akan diberi mahkota yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Dan keindahannya tidak akan pernah pudar. Amin. Siapa yang mau ini, yaitu tadi. Mulai dalam keluarga dan gereja kita. Teman-teman yang